Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing 1, Bapak Jajang Bayu Kelana MPD, serta yang saya hormati, dosen pembimbing 2, Ibu Medita Ayu Wulandari MPD. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat berada di sini untuk memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Perkenalkan, saya Sani Apriliani dengan NIM 22060012 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Heizin Flipbook berbasis SDGs 15 untuk meningkatkan kemampuan kesadaran lingkungan siswa sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari mulai pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi saja, akan tetapi diarahkan juga untuk membentuk siswa yang memiliki kepedulian terhadap berbagai permasalahan kehidupan, salah satunya adalah permasalahan lingkungan. Seiring berkembangnya zaman, berbagai kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, pencemaran udara, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim semakin sering terjadi. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat, termasuk melalui dunia pendidikan. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penanaman kesadaran lingkungan sejak dini menjadi sangat penting agar siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan dari sejak mereka dini. Kesadaran lingkungan tidak hanya berarti mengetahui pentingnya menjaga alam saja, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan lingkungan, merawat tumbuhan, menghemat penggunaan air, serta menjaga kelestarian ekosistem. Salah satu bentuk implementasi pendidikan lingkungan adalah melalui Sustainable Development of Goals atau SDGs, khususnya tujuan ke-15, yaitu Life on Land, yang berfokus pada penelitian ekosistem daratan, pelindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Nilai-nilai SDGs 15 sangat relevan apabila diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar, dikarenakan materi tersebut banyak membahas mengenai tumbuhan, hutan, lingkungan, dan hubungan manusia dengan alam. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di 2 sekolah dasar di Kota Cimahi, ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah masih rendahnya kemampuan kesadaran lingkungan siswa sekolah dasar. Hal ini terlihat dari masih kurangnya kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah, rendahnya partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan, serta kurangnya pemahaman mengenai hubungan antara aktivitas manusia dengan kerusakan lingkungan. Permasalahan kedua yaitu proses pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah dan penggunaan bahan ajar konvensional, sehingga pembelajaran kurang menarik dan belum mampu melibatkan siswa secara aktif. Permasalahan selanjutnya adalah media pembelajaran yang digunakan guru masih cenderung terbatas, sehingga materi mengenai lingkungan belum dapat disampaikan secara kontekstual dan bermakna. Padahal sebagian besar siswa telah memiliki akses terhadap perangkat digital yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang lebih interaktif. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu media pembelajaran yang tidak hanya menarik perhatian siswa secara visual saja, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan dari diri siswa tersebut. Salah satu media yang dipilih dalam penelitian kali ini adalah media Heizin Flipbook. Heizin Flipbook merupakan media pembelajaran digital yang dapat memadukan teks, gambar, video, animasi, tautan interaktif, serta berbagai aktivitas pembelajaran ke dalam satu media sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik.
Pada penelitian ini, media Heizin Flipbook dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai SDGs 15 serta dipadukan dengan model pembelajaran problem-based learning sehingga siswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang ada di sekitar mereka, mencari solusi, melaksanakan proyek sederhana, hingga melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Melalui pengembangan media tersebut, diharapkan kemampuan kesadaran lingkungan siswa dapat meningkat sehingga mereka mampu memahami pentingnya kesadaran lingkungan sejak usia dini. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Heizin Flipbook berbasis SDGs 15 untuk meningkatkan kemampuan kesadaran lingkungan siswa sekolah dasar. Berdasarkan latar belakang dan pendahuluan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran Heizin Flipbook berbasis SDGs 15 untuk meningkatkan kemampuan kesadaran lingkungan siswa sekolah dasar. Kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran Heizin Flipbook berbasis SDGs 15 berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi. Ketiga, bagaimana efektivitas media pembelajaran Heizin Flipbook berbasis SDGs 15 dalam meningkatkan kemampuan kesadaran lingkungan siswa sekolah dasar. Yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi selama proses pengembangan dan implementasi media pembelajaran Heizin Flipbook berbasis SDGs 15. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua. Ada tujuan penelitian secara umum dan ada juga tujuan penelitian secara khusus. Tujuan umumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Heizin Flipbook berbasis SDGs 15 yang layak, praktis, dan efektif sebagai media pembelajaran IPA kelas 4 sekolah dasar guna meningkatkan kemampuan kesadaran lingkungan siswa melalui pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Sedangkan tujuan khususnya bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran Heizin Flipbook berbasis SDGs 15, mengetahui tingkat kelayakan media berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi, menganalisis efektivitas media dalam meningkatkan kemampuan kesadaran lingkungan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan produk. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D karena tujuan utama dari penelitian saya bukan hanya sekedar untuk mengetahui suatu fenomena saja, akan tetapi dapat menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran yang layak dan efektif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran siswa sekolah dasar. Model pengembangan yang saya gunakan adalah model dari Borg and Goal yang saya sederhanakan menjadi 9 tahapan. Penyederhanaan ini dilakukan karena tahapan tersebut telah mampu mewakili seluruh proses pengembangan media, mulai dari identifikasi masalah kebutuhan hingga menghasilkan produk akhir yang layak untuk digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setiap tahapan yang saya lakukan menurut tahapan dari Borg and Goal. Masuk kepada tahapan yang pertama, yaitu identifikasi potensi dan masalah. Pada tahap ini, saya melakukan observasi dan wawancara di sekolah dasar di Kota Cimahi yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa guru masih cenderung menggunakan media pembelajaran yang terbatas sehingga pembelajaran masih berpusat kepada guru dibandingkan kepada siswa. Selain itu, materi mengenai pelestarian lingkungan ini belum dapat disampaikan secara kontekstual sehingga kemampuan kesadaran lingkungan siswa masih belum optimal. Temuan tersebut menjadi dasar mengapa saya mengembangkan media Heizin Flipbook berbasis SDGs 15 ini. Mengapa tahap yang pertama ini penting untuk dilakukan? Karena sebuah media pembelajaran harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan berdasarkan asumsi dari peneliti itu sendiri. Dengan demikian, media yang dihasilkan benar-benar dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ditemukan.
Tahap kedua yang saya lakukan adalah tahap pengumpulan data. Setelah mengetahui proses permasalahan yang terdapat di sekolah dasar di Kota Cimahi, saya melakukan analisis kebutuhan yang meliputi analisis kurikulum, analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar, materi IPAS, serta kajian mengenai SDGs 15, serta media dari Hazine Flipbook itu sendiri. Data tersebut kemudian menjadi acuan dalam menentukan isi media yang akan saya kembangkan sehingga seluruh aspek materi tetap sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tahap yang ketiga yaitu desain produk. Pada tahap ini saya mulai merancang media pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam penelitian saya. Media disusun menggunakan platform Hazine Flipbook yang memuat materi IPAS mengenai pelestarian lingkungan, gambar, video pembelajaran, kuis interaktif, latihan soal, serta aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai SDGs 15. Selain itu, media juga dirancang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan sintaks yang pertama, orientasi masalah, yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga, membimbing penyelidikan, yang keempat, menyajikan hasil, serta melakukan evaluasi. Pemilihan model problem-based learning dilakukan karena model ini dapat melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah lingkungan, sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga dapat membentuk sikap peduli terhadap lingkungan. Tahap keempat adalah validasi desain. Setelah media selesai dikembangkan, produk kemudian akan divalidasi oleh ahli media dan ahli materi yang terdiri atas dosen dan guru sebagai praktisi. Tujuan divalidasi adalah agar mengetahui apakah media yang saya kembangkan telah memenuhi standar kelayakan untuk kemudian digunakan oleh siswa. Validator kemudian memberikan penilaian sekaligus berbagi saran perbaikan terhadap media yang saya kembangkan. Tahap kelima yaitu revisi desain. Pada tahap ini, saya merevisi produk yang telah saya kembangkan sebelumnya sesuai dengan saran dari para validator. Perbaikan difokuskan pada penyempurnaan materi mengenai keberlanjutan lingkungan dan penyederhanaan bahasa agar lebih sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Tahap revisi ini sangat penting karena menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah melalui proses penyempurnaan sebelum diuji cobakan kepada siswa. Tahap yang keenam yaitu uji coba produk. Media kemudian diuji cobakan kepada 15 siswa di SD Kartika 195 Kota Cimahi. Tujuan uji coba ini adalah untuk mengetahui keterbacaan media, kemudahan penggunaan, serta respon awal siswa terhadap media yang dikembangkan. Selama pembelajaran, saya juga melakukan observasi terhadap keterlibatan dan antusiasme siswa ketika menggunakan media. Hasil uji coba menunjukkan bahwa selama pembelajaran siswa menunjukkan respon yang positif meskipun masih terdapat beberapa kendala, yaitu tentang koneksi internet yang masih kurang stabil. Tahap ketujuh yaitu revisi produk. Berdasarkan hasil dari uji coba terbatas, saya kembali memperbaiki produk yang telah saya kembangkan sebelumnya untuk menyempurnakan media yang ada. Perbaikan yang dilakukan antara lain menambahkan ice breaking, kuis interaktif, memperbaiki tampilan media, serta menyempurnakan beberapa bagian agar terlihat lebih menarik dan mudah digunakan oleh siswa. Dengan demikian, media menjadi lebih siap untuk digunakan sebelum diterapkan kepada skala yang lebih luas. Tahap ke-8 yaitu uji coba pemakaian. Setelah direvisi, media kemudian saya terapkan kepada 30 siswa kelas 4 di MI Sadarmanah Kota Cimahi. Pada tahap ini, saya ingin mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan kemampuan kesadaran lingkungan siswa. Untuk mengukur efektivitas tersebut, saya memberikan instrumen sebelum pembelajaran atau pretest dan setelah pembelajaran atau post-test. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik versi 27 melalui uji normalitas, uji homogenitas, perhitungan N-Score, serta paired sample t-test. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan kesadaran lingkungan setelah siswa menggunakan media pembelajaran yang saya kembangkan. Tahap ke-9 yaitu revisi produk akhir. Tahap terakhir ini dilakukan berdasarkan seluruh hasil uji coba pemakaian. Pada tahap ini, saya melakukan penyempurnaan terhadap isi materi,
tampilan media, serta beberapa aspek teknis agar media lebih mudah diakses dan digunakan dalam pembelajaran. Melalui seluruh tahapan tersebut, dihasilkan media Heizin Flipbook berbasis SDGs 15 yang telah melalui proses pengembangan secara sistematis sehingga dinyatakan layak, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Demikian penjelasan mengenai metode penelitian. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian yang meliputi tingkat kelayakan media, efektivitas media, serta kendala yang ditemukan selama proses pengembangan dan pengimplementasian media pembelajaran Heizin Flipbook berbasis SDGs 15. Pada tahap yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai hasil dari penelitian media yang saya kembangkan, yaitu media Heizin Flipbook berbasis SDGs 15. Pada bagian hasil ini, saya akan menjelaskan dari mulai rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai proses pengembangan media Heizin Flipbook berbasis SDGs 15. Pada proses pengembangan ini, saya melakukan proses pengembangan sesuai dengan model Borg and Goal yang telah saya paparkan sebelumnya melalui 9 tahapan yang telah saya sederhanakan. Tahapan yang pertama itu potensi dan masalah. Tahap identifikasi potensi dan masalah dilakukan melalui kegiatan observasi serta wawancara singkat dengan guru kelas 4 sekolah dasar di Kota Cimahi. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan siswa masih perlu adanya peningkatan. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam proses pengembangan produk. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, wawancara, uji terbatas hingga uji luas. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai teori serta hasil penelitian yang berkaitan dengan media pembelajaran yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga ada desain produk. Tahapan ini dilakukan dengan merancang media pembelajaran Heizin Flipbook berbasis SDGs 15 yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Proses perancangan dilakukan melalui aplikasi Canva untuk menyesuaikan tampilan yang lebih menarik. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah validasi desain. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan awal media sebelum diuji cobakan kepada siswa. Validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi yang terdiri atas dosen dan guru sebagai praktisi. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah revisi desain. Setelah media selesai dikembangkan dan divalidasi, kemudian media akan direvisi sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan oleh para validator. Kemudian yang selanjutnya ada uji coba produk. Uji coba produk ini dilakukan terhadap 15 siswa di SD Kartika 195 Kota Cimahi. Kemudian revisi produk. Tahapan ini dilakukan berdasarkan masukan dan saran yang telah diberikan oleh para siswa dan guru sesuai dengan uji coba produk yang sebelumnya telah saya laksanakan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah uji coba pemakaian. Tahapan ini saya laksanakan dan saya terapkan kepada 30 siswa kelas 4 di MI Sadarmanah Kota Cimahi. Kemudian tahapan yang terakhir adalah revisi produk akhir. Tahapan ini adalah tahapan akhir dilakukan berdasarkan hasil uji coba rangkaian secara menyeluruh dari berbagai temuan media selama pengimplementasian media pembelajaran Heizin Flipbook berbasis SDGs 15. Rumusan masalah yang kedua yaitu tingkat kelayakan media Heizin Flipbook berbasis SDGs 15. Setelah media selesai dikembangkan, langkah berikutnya adalah melakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi. Validasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah media yang dikembangkan telah memenuhi standar kelayakan sebelum digunakan oleh siswa. Berdasarkan hasil validasi, dapat dilihat dari tabel-tabel yang ada, media memperoleh rata-rata persentase sebesar 79% dengan kategori layak, sedangkan validasi bahan ajar memperoleh persentase sebesar 91% dengan kategori yang sangat layak. Jika dilihat lebih rinci, penilaian akhir media menunjukkan bahwa media telah memenuhi aspek tampilan, desain visual, navigasi, keterbacaan, dan kemudahan penggunaan. Sementara itu, penilaian ahli materi menunjukkan bahwa materi yang disajikan telah sesuai dengan capaian pembelajaran, karakteristik siswa kelas 4, serta mengintegrasikan nilai-nilai SDGs 15 secara tepat. Namun demikian, para validator juga memberikan beberapa masukan yang sangat bermanfaat.
Misalnya, menambahkan materi mengenai keberlanjutan lingkungan pada setiap pertemuan, menyederhanakan bahasa agar sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, serta penyempurnaan tampilan media agar media lebih menarik. Rumusan masalah yang ketiga yaitu efektivitas media pembelajaran media Hazim Flipbook berbasis SDGs 15. Setelah dinyatakan layak, media kemudian diujikan kepada siswa melalui 2 tahap, yaitu uji coba terbatas dan uji coba luas. Pada uji coba terbatas melibatkan 15 siswa, rata-rata nilai pretest sebesar 61,73 meningkat menjadi 76,66 pada post-test dengan engage score sebesar 0,81 yang termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya, pada uji coba luas yang melibatkan 30 siswa, rata-rata nilai pretest sebesar 53,43 meningkat menjadi 78,46 pada post-test dengan engage skor sebesar 0,94 yang juga berada pada kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah menggunakan media Hazim Flipbook berbasis SDGs 15, kemampuan kesadaran lingkungan siswa mengalami peningkatan. Untuk memastikan bahwa peningkatan tersebut benar-benar signifikan secara statistik, saya melakukan uji prasyarat berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh data berdistribusi secara normal dan homogen sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik parametrik. Selanjutnya dilakukan paired sample t-test. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 baik pada uji terbatas maupun pada uji luas. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah penggunaan media. Dengan demikian, media Hazim Flipbook berbasis SDGs 15 ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan kesadaran lingkungan siswa sekolah dasar. Yang keempat, ada kendala selama proses pengembangan dan pengimplementasian media pembelajaran Hazim Flipbook berbasis SDGs 15. Selama proses penelitian, tentunya terdapat beberapa kendala. Kendala pertama berkaitan dengan akses internet. Karena media berbasis digital, beberapa siswa masih mengalami kesulitan ketika koneksi internet yang kurang stabil. Akibatnya, proses membuka flipbook, video, maupun tautan interaktif menjadi lebih lambat, sehingga pembelajaran pun akan sedikit terhambat. Kendala kedua yaitu mengintegrasikan konsep SDGs 15 ke dalam materi IPAS yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Materi mengenai pelestarian lingkungan harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan siswa agar mudah dipahami. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya melakukan beberapa perbaikan, yaitu mengoptimalkan ukuran media agar lebih ringan, menyederhanakan penyajian materi, menyesuaikan aktivitas pembelajaran, serta memberikan pendampingan kepada siswa selama proses penggunaan media. Melalui berbagai rangkaian tersebut, media akhirnya dapat digunakan dengan baik selama proses pembelajaran. Yang keempat yang akan saya paparkan adalah mengenai pembahasan. Pembahasan yang pertama sesuai dengan rumusan masalah yang pertama juga, yaitu mengenai proses pengembangan media Hazim Flipbook berbasis SDGs 15. Berdasarkan hasil penelitian, proses pengembangan media Hazim Flipbook berbasis SDGs 15 ini dilakukan melalui tahapan R&D dari Book and Goal yang disederhanakan menjadi 9 tahapan. Penerapan model ini memungkinkan proses penyusunan media dilakukan secara terstruktur dan sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga penyempurnaan produk, berdasarkan masukan dari ahli dan uji coba lapangan. Sejalan dengan penelitian Rahmadina et al. 2022, pengembangan media berbasis flipbook melalui beberapa tahapan penting dan pengembangan yang sistematis dapat menghasilkan produk yang layak digunakan dalam pembelajaran. Melalui serangkaian tahapan tersebut, media Hazim Flipbook yang dikembangkan tidak hanya memperhatikan kesesuaian materi IPAS dengan capaian pembelajaran saja, tetapi juga dapat mengintegrasikan nilai-nilai SDGs 15 yang relevan dengan mempertimbangkan karakteristik siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua, tingkat kelayakan media Hazim Flipbook berbasis SDGs 15. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi, media Hazim Flipbook berbasis SDGs 15 ini memperoleh rata-rata persentase kelayakan sebesar 79% dengan kategori layak dan 91% dengan kategori sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran IPAS di kelas 4 sekolah dasar.
Selain itu, hasil tersebut juga menunjukkan bahwa media Hazine Flipbook telah memperoleh tingkat validitas yang cukup tinggi dan efektif dalam meningkatkan kemampuan kesadaran lingkungan siswa sekolah dasar, menurut Alma Maghfirah tahun 2020. Hasil validasi ahli media menunjukkan bahwa media Hazine Flipbook memiliki kualitas yang baik pada segi tampilan, desain visual, keterbacaan, navigasi, dan kemudahan penggunaan. Media dirancang dengan memadukan berbagai unsur multimedia seperti teks, gambar, video, dan tautan interaktif yang mampu meningkatkan daya tarik pembelajaran, menurut Jannah dan Astutik tahun 2025. Dengan demikian, Hazine Flipbook berbasis SDGs 15 ini dinilai layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran IPA sekaligus mendukung upaya peningkatan kesadaran lingkungan siswa terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, menurut Juliani dan Ibrahim tahun 2023. Yang ketiga, ada efektivitas media pembelajaran Hazine Flipbook berbasis SDGs 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Hazine Flipbook berbasis SDGs 15 ini efektif digunakan dalam pembelajaran IPAS di kelas 4 sekolah dasar. Efektivitas tersebut ditunjukkan oleh adanya peningkatan hasil pengukuran kesadaran lingkungan siswa setelah menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Karena adanya peningkatan tersebut, maka media Hazine Flipbook dianggap efektif dalam mendukung proses pembelajaran pada siswa kelas 4 sekolah dasar, menurut Damanik dan Purnomo tahun 2025. Dengan adanya media Hazine Flipbook tersebut, siswa sekolah dasar akan dapat memahami materi dengan lebih baik dan lebih menyenangkan, menurut Siti Patonah tahun 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran digital yang dipadukan dengan model PBL atau Problem Based Learning dapat menjadi alternatif yang inovatif dalam mendukung pembelajaran IPAS yang lebih bermakna dan relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir adalah kendala selama proses pengembangan dan pengimplementasian media Hazine Flipbook berbasis SDGs 15. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang ditemukan selama proses pengembangan dan pengimplementasian media pembelajaran Hazine Flipbook berbasis SDGs 15 ini. Kendala utama berkaitan dengan akses internet yang digunakan siswa saat mengakses pembelajaran. Meskipun Hazine Flipbook dapat diakses melalui telepon genggam maupun komputer, beberapa siswa mengalami kesulitan akibat koneksi internet yang kurang stabil, sehingga proses membuka halaman Flipbook, gambar, video, maupun tautan interaktif menjadi lebih lambat. Sejalan dengan penelitian Baihaqi tahun 2023, implementasi media Hazine Flipbook berbasis SDGs 15 dalam pembelajaran digital perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas teknologi yang memadai selama proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Dengan demikian, penyesuaian materi dan aktivitas pembelajaran Hazine Flipbook berbasis SDGs 15 dapat menjadi langkah penting untuk membantu siswa dalam memahami konsep pelestarian lingkungan secara lebih konkret dan bermakna, menurut Bagus et al. Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Hazine Flipbook berbasis SDGs 15 yang telah dikembangkan telah memenuhi kriteria yang layak, praktis, efektif untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Kelayakan media ditunjukkan melalui hasil validasi ahli yang memperoleh kategori layak hingga sangat layak. Sedangkan tingkat kepraktisannya dilihat dari respon positif siswa selama penggunaan media Hazine Flipbook tersebut. Selain itu, hasil uji efektivitas menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan kesadaran lingkungan siswa secara signifikan setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media Hazine Flipbook berbasis SDGs 15. Dengan demikian, media yang dikembangkan dapat menjadi alternatif pembelajaran digital yang menarik, interaktif, dan relevan dalam mendukung penanaman kesadaran lingkungan serta implementasi tujuan SDGs 15 pada siswa sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hazine Flipbook berbasis SDGs 15 berpotensi untuk diterapkan secara lebih luas sebagai media pembelajaran yang mendukung penguatan kesadaran lingkungan pada siswa sekolah dasar. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa selama penelitian ini masih banyaknya keterbatasan. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen demi menyempurnakan penelitian saya kali ini.
Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak dosen. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.